Oke teman-teman, jadi kembali lagi ya. Sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara install Drupal 8 di Ubuntu ya. Sebelumnya juga saya pernah memberikan tutorial tentang bagaimana cara install Drupal 8 di Ubuntu. Kalau dulu itu kalau gak salah di Ubuntu 15 dan hampir sama sih di Ubuntu 20, cuma mungkin ada beda sedikit dan saya akan lebih menjelaskan, terutama kalau kalian mendapati error, karena kan banyak sekali isu ketika kalian menginstal Drupal 8 di Ubuntu ya, terutama di bagian permission. Jadi saya akan jelaskan cara instalasi Drupal 8 di Ubuntu 20 ya, terutama di localhost gitu ya. Nah, jadi gak ada salahnya kalau misalnya saya bahas lagi, karena mungkin bisa bermanfaat ya. Yang pertama, kalian bisa download dulu Drupal 8-nya, kemudian copy ke opt lam htdocs ya. Opt lam, kemudian di sini kalian pilih htdocs, kemudian klik kanan paste ya. Kalau misalnya nggak bisa paste, kalian properties, kemudian pastikan di sininya permissionnya kalian akses file ya, create and delete file atau di sini bagian ininya akses file ya, kalau gak bisa copy paste secara langsung. Jadi di sininya bisa bagian permissionnya ini pastikan create and delete, atau di grup access nya bisa create and delete ya, seperti ini. Nah oke, selanjutnya ini udah ya Drupal 8. Selanjutnya kalian bisa buka browser, bukan buka browser, kalian buka terminal untuk menjalankan lamnya ya. Opt lam, atau kalian kembali dulu ke directory awalnya, opt lam manager, opt lam. Kita jalankan dulu untuk kita kembali dulu ya ke directory root ya, opt lam manager. salah maaf, ini salah nulis. Kita jalankan servernya. Oke, kita close aja. Ini sudah berjalan. Kita langsung akses localhost Drupal 8. Nah ini sudah muncul ya instalasi profilnya. Kalian klik save and continue, pilih standar. Oke. Di sini ada masalah ya, the directory set deposit does not exist. Nah, jadi gak ada file ini ya, folder files tidak ada, kemudian setting file tidak ada, do not exist. Nah, kita buat secara manual di sini. Kalau di Windows ini gak ada masalah seperti ini ya, tapi ini di Linux, jadi istilahnya kita ada masalah di permission filenya. Nah, ini sebelumnya gak ada ya, do not exist ya. Kita reload.
Nah ini sekarang di directory set default files is not writable, tidak bisa ditulis ya. Berarti kita kembali lagi ke bagian ini, kemudian kita back. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita open terminal di sini. Kemudian kita masuk sebagai admin ya. Kemudian kita rubah dengan perintah chmod -r, kita rubah ke 77 dulu, 77 default. Oke, kita reload lagi. Nah, sekarang bagian setting.php tidak ada, kita rubah lagi. Nah, kita copy di bagian ini ya, default setting file default setting.php, kita copy kemudian paste, kita rename jadi setting.php. Oke, kita rename, sudah selesai. Selanjutnya reload lagi, kita kembali, kita reload. Sekarang sudah gak ada. Untuk FOI caching ini enggak, istilahnya ini di servernya ya, nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu penting untuk kita perhatikan. Kita klik continue anyway. Untuk database-nya kita buat dulu di sini Drupal 8 misalnya. Oke. Database username-nya untuk sum defaultnya username root dan passwordnya kosong. Kalian bisa pilih adjustment optionnya di sini ya. Untuk host, port number dan prefix tabel, kita langsung saja biarkan default dan kita pilih save and continue. Tunggu sampai instalasinya selesai ya. Jadi teman-teman, ini kalau di Ubuntu biasanya atau di Linux ada masalah permission filenya gitu. Jadi kita harus mengatur untuk permissionnya menggunakan chmod ya. Nanti setelah install pun nanti akan ada isu file permissionnya. Jadi kita harus rubah lagi ke mode yang aman ya. Nah, di sini masih ada apa istilah peringatan ya. Jadi kita harus merubah site default dan setting.php supaya lebih aman ya. Jadi kita harus menghapus permissionnya ya. Nah, kita langsung saja ke sini, kita buat ininya site-nya Drupal 8 ya. Site name-nya, kemudian email address-nya, pakai email address masing-masing ya. Dan ininya username-nya kita masukkan Drupal 8, bebas ya untuk username-nya. Default country kita pilih Indonesia. Untuk ininya kita pilih Jakarta ya. Maaf, kita pilih Jakarta. Asia kita cari Asia ya. Nah, Asia kita pilih Jakarta di sini ya. Nah, oke, kita klik save and continue. Dan Drupal berhasil diinstal, namun di sini masih ada peringatannya. Kalau kita reload, peringatannya gak ada, tapi misalnya di reports ini di sini ada ya, masih ada di status report. Nah, yaitu file default not protected. Jadi kita harus merubah permissionnya karena ini tidak aman maksudnya, dan ini
juga not protected, maksudnya tidak terproteksi. Makanya kita harus merubah permission filenya. Caranya kita untuk default dulu ya, kita ke ini ya, ls. Berarti yang ini ya nantinya kita rubah. Untuk default filenya yaitu kita berubah ke chmod 755. Oke. Nah, sekarang di sini kita reload lagi dan nanti ada masalah lagi ya. Untuk filesnya kita rubah ke apa namanya? Ke 77 ya untuk files. Kalau tadi default, berarti kita sekarang rubah untuk filesnya ke 77. Kita open terminal lagi di sini. Kita rubah ke chmod. Nah, untuk filenya kita ke 77 ya. Nah, sekarang sudah istilahnya sudah aman ya. Kalau ini kita settingnya, kalau bisa ini disetting ke 644 ya. Ini tadi kan disettingnya ke mengikuti setting yang default yaitu 755. Nah, sekarang kita rubah saja yang ini setting .php ke 644 ya. Kita coba rubah ke 644. Nggak ada error, tapi ya idealnya kita buat saja untuk read only ya. Memang tidak ada error ya di untuk 755 untuk setting .php, tapi memang idealnya kita buat ke read only saja ya. Nah, oke. Sudah selesai sampai di sini instalasi Drupal 8 di Ubuntu 20 telah selesai. Oke, jadi seperti itu cara instalasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Ahmad Zelani. Sampai jumpa di video berikutnya.